Pasca banjir susulan yang menerjang kawasan Batu Busua di Kota Padang, Sumatera Barat, ratusan warga terpaksa berjalan kaki melewati jalur perbukitan menjemput bantuan. Ini dilakukan karena akses jalan satu-satunya menuju kampung mereka putus akibat diterjang air bah. Akses jalan yang menghubungkan Batu Busuak dan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, putus total setelah diterjang banjir bandang susulan pada Minggu sore. Distribusi bantuan bagi warga terdampak bencana terpaksa dilakukan berjalan kaki melewati jalur perbukitan. Relawan dan warga memikul atau menggendong bantuan dengan berjalan kaki menempuh jarak sejauh 2 km. Kalau minggu sekarang ini ya, kemarin masih ada bisa mobil sampai sini, masih bisa. Tapi sekarang udah akses jalannya udah nggak bisa masuk, motor pun udah susah. Sebanyak 600 jiwa terisolir dari bantuan dan posko utama. Warga memilih mengungsi di perbukitan untuk menghindari banjir bandang susulan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 31 perusahaan diduga melakukan pelanggaran hingga menimbulkan bencana di wilayah Sumatera. Pemerintah memastikan mengambil langkah hukum. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH bergerak cepat memetakan sejumlah perusahaan yang diduga menjadi biang kerok penyebab bencana banjir melanda Aceh dan Sumatera. Terkuak sedikitnya ada 31 perusahaan yang dianggap merusak hutan di daerah aliran sungai hingga menyebabkan banjir bandang. Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan das daerah aliran sungai itu ada 9 PT. Untuk yang di Sumatera Utara, das yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada 8, termasuk dengan kelompok PHT, pemegang hak atas tanah. Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari 3 wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab. Demikian informasi sebentar. Pemerintah memastikan akan menindak tegas semua pihak yang bertanggung jawab dengan proses pidana hingga ganti rugi kerusakan lingkungan. Selain proses pidana, kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Hingga saat ini, Barreskrim Polri sudah menangani 1 dari 31 perusahaan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera. Presiden menegaskan saat ini berfokus ke pemulihan. Sidang Kabinet Penanganan Bencana digelar di Istana Negara Jakarta dengan dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sidang, Presiden menjelaskan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Presiden menegaskan anggaran untuk pembangunan rumah warga telah disiapkan. Dan harusnya kita jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan.
Pemirsa, dalam rangka mendukung program kesehatan masyarakat, MNC Peduli bersama dengan MNC Tourism melaksanakan kegiatan edukatif serta pemeriksaan kesehatan ibu dan balita. Kegiatan yang digelar di Posyandu Gagak Rimbang, Sukabumi, Jawa Barat ini juga memberikan makanan tambahan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Melalui program kesehatan masyarakat, MNC Peduli bersama MNC Tourism dan Posyandu Gagak Rimang melaksanakan kegiatan edukasi serta pemeriksaan tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu hamil. Pada kegiatan edukatif di Desa Benda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini, MNC Peduli dan MNC Tourism juga memberikan makanan tambahan untuk mendukung pertumbuhan optimal balita serta menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilan dan menyusui. Untuk pemberian PMT ini sangat bermanfaat. Yang pertama, karena pemberian itu telur ya, protein, karena protein itu sangat bagus sekali untuk mencegah stunting. Kemudian lagi yang kedua, memang meningkatkan minat daripada sasaran keluarga itu sendiri datang ke Posyandu. Kegiatan edukatif serta pemberian makanan tambahan dari MNC Peduli dan MNC Tourism ini mendapat sambutan hangat para ibu yang hadir di lokasi. Anak saya mendapatkan tambahan makanan dari MNC. Semoga dengan mendapatkan tambahan makanan dari MNC, anak saya menjadi tumbuh menjadi lebih baik lagi, berat badannya bertambah. Alhamdulillah mendapat makanan tambahan dari MNC Peduli, mendapatkan biskuit sama telur, sangat penting bagi orang hamil. Selain untuk membangun budaya hidup sehat, kegiatan ini juga menjadi komitmen MNC Peduli dan MNC Tourism dalam pemenuhan gizi keluarga, terutama pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan menyusui. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Aksi heroik seorang pria merebut senjata api dari pelaku penembakan massal di Sydney, Australia viral di media sosial. Perdana Menteri Australia menyebut sebagai simbol kepahlawanan warga sipil. Di tengah kepanikan serangan bersenjata saat perayaan Hanukkah di Bondi Beach, Australia, keberanian Ahmed Al-Ahmed menyelamatkan banyak nyawa. Ahmed nekat menerjang dan merebut senjata pelaku hingga ia tertembak 2 kali. Pria Muslim yang juga merupakan pedagang buah di Sydney ini terkena 2 kali tembakan. Warga yang menjadi saksi mata pun menceritakan kejadian mengerikan itu. So we're sitting on the grass and there was about 6 shots that sounded like fireworks, but then they didn't stop and they kept going for about 2 to 3 minutes, about 40 to 50 shots, and then stopped for about 10 seconds and there was just another 2 shots. Where were the shots coming from? From the end of North Bondi where the car park is. Warga Australia memaparkan bahwa serangan itu sengaja menyasar komunitas Yahudi. Serangan dalam perayaan umat Yahudi itu menewaskan sedikitnya 15 orang termasuk Rabi Ortodoks Yahudi terkemuka Eli Schlange. Sementara itu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memuji keberanian Ahmed dan menyebut sebagai simbol kepahlawanan warga sipil. 16 orang termasuk 1 orang pelaku tewas dalam penembakan massal saat perayaan Yahudi di Pantai Bondi, Sydney, Australia. Pelaku penembakan merupakan ayah dan anak. Kepanikan massal terjadi saat 2 orang ayah dan anak melakukan penembakan brutal di Pantai Bondi, Sydney, Australia pada Minggu sore. Dalam penembakan, sedikitnya 15 orang tewas dan 29 lainnya terluka, termasuk 2 anggota polisi. 1 orang pelaku, yakni Sajid Akram, 50 tahun, tewas ditembak polisi di tempat kejadian, dan 1 lainnya Nafid Akram, 24 tahun, dalam kondisi kritis. Sehingga korban tewas bertambah menjadi 16 orang. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengutuk penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney selama perayaan Yahudi dan sepakat memperkuat aturan kepemilikan senjata. This afternoon, there has been a devastating terrorist incident at Bondi at the Hanukkah by the Sea celebration. This is a targeted attack
on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith. Saat ini, otoritas Australia tengah meningkatkan pengamanan. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait motif penembakan massal oleh ayah dan anak ini. Sementara itu, KJRI di Sydney mengimbau WNI yang berada di Australia untuk tetap waspada dan menghindari lokasi kejadian.